Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, Yenda akan melanjutkan film epic kemarin berjudul The Equalizer 3 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradari oleh Anthony Fuqua dan dibintangi kembali oleh Denzel Washington sebagai peran utamanya. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film ke-1 dan kedua, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Robert Michael yang menemukan kota terdamai dan terbahagia di bagian Italia Selatan. Namun sayangnya, kota itu sedang diintimidasi oleh anggota mafia kejam yang menjadi dalang kejahatan dunia. Berhasilkah Robert sang legenda pembunuh membasmi mafia Italia? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di Sisilia, Italia, di mana seorang penguasa kejahatan bernama Lorenzo Vitale tiba di kebun anggurnya bersama cucunya. Di sana, Lorenzo dibuat terkejut saat menemukan banyak mayat anak buahnya tergeletak di mana-mana. Dia lalu masuk ke dalam bersama salah satu anak buahnya yang masih hidup dan menemukan dua anak buahnya lagi sedang menahan Robert Michael yang telah membunuh semua anak buah Lorenzo. Fammi capire bene. Perché? Come mai trovato? Robert kemudian menjelaskan kedatangannya jauh-jauh dari Boston ke sini yaitu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah Lorenzo curi. Seperti biasa, Robert memberi mereka waktu 9 detik untuk mundur jika ingin hidup. Namun mereka malah menolak yang padanya Robert pun membunuh mereka semua dengan sangat keji. A parte il fatto che stai a pochi, non mai trovato. Fermo, solo. Ketika Robert berjalan meninggalkan ruangan sambil membawa tas berisi curian Lorenzo, tiba-tiba cucu Lorenzo menembak pinggang Robert yang membuat Robert menembak ke segala arah. Karena masih kecil, Robert pun membiarkan bocah itu pergi. Sedangkan dirinya mencoba bunuh diri, tetapi pelurunya habis yang mengartikan bahwa ini belum takdirnya Robert mati. Robert kemudian mengendarai mobil menuju ke pelabuhan. Namun karena lukanya terlalu parah, ia pun pingsan di tengah jalan. Sampai akhirnya Robert ditemukan oleh petugas polisi bernama Gio. Tetapi Gio tidak membawa Robert ke rumah sakit, melainkan ke rumah seorang dokter bernama Enzo yang tinggal di kota kecil bernama Altemanto. È una pulita la ferita. Setelah sadar, Robert berusaha berdiri, tetapi langsung dihentikan oleh Enzo yang meminta Robert untuk tetap tinggal sampai lukanya benar-benar sembuh. Di sini, Enzo bertanya, apakah Robert orang baik atau jahat? Robert lalu menjawab kalau dirinya tidak tahu jahat atau baik. Ha salvato un uomo buono. 3 hari kemudian, Robert akhirnya sudah bisa berdiri dan berjalan menemui Enzo. Di mana Enzo meminta Robert untuk jalan-jalan di kota Altemanto. Siapa tahu Robert suka dengan tempat ini. Robert pun kemudian pergi ke jalanan dan melihat kebahagiaan di mata para penduduk di kota. Namun Robert sedikit agak risih karena ada beberapa kamera pengawas yang terpasang di sudut jalan. Robert lalu berkunjung ke kafe lokal untuk meminta teh. Di sana Robert berteman dengan karyawan kafe bernama Aminah dan juga polisi Gio yang datang bersama putrinya bernama Gabby. Kedatangan Gio ke sini yaitu untuk mengembalikan kunci mobil Robert. Namun Gio mengatakan kalau dirinya tidak pernah membuka tas milik Robert. Amore. Malam harinya, Robert mengunjungi kantor grup finansial CIA Italia dan berbicara dengan petugas Emma Collin.
Robert mengaku sebagai warga biasa dan memberitahu Colin tentang apa yang dia temukan di kebun anggur di Sisilia dan menyarankannya untuk menyelidikinya. Informasi ini tentu saja menarik perhatian Colin karena Robert bisa mengetahui nomor kantor CIA yang sangat rahasia. That's right, hold on. Saat hendak bobo, Robert masih saja terbayang-bayang tentang mendiang temannya, yaitu Susan Plummer yang dibunuh di film kedua. Ia juga ingat bagaimana dirinya membunuh semua anak buah Lorenzo di kebun anggur. Keesokan harinya, saat Robert sedang sarapan pagi di kafe sebelah, ia tak sengaja melihat sekelompok preman yang minta uang kepada pemilik kafe. Tetapi di sini, Robert menghiraukannya dan memilih untuk menghabiskan sarapannya. Pada hari itu juga, Robert mulai menyukai para penduduk Altemonte yang begitu sangat ramah dan tentram. Ia juga ditawari topi oleh pemilik toko yang mau menjualnya dengan harga murah kepada Robert. Di hari berikutnya, saat Robert jalan-jalan, dia tak sengaja bertemu kembali dengan para preman yang kali ini meminta uang kepada pemilik toko ikan bernama Angelo. Pemimpin preman tersebut bernama Marco kemudian menghajar Angelo karena tidak memiliki uang cukup. Setelah Marco mengambil uangnya, ia diawasi oleh Robert yang terpaksa tidak mengambil tindakan apapun karena boyoknya masih sakit. Marco dan anak buahnya kemudian pergi ke markas milik kakaknya sekaligus ketua mafia Italia paling berkuasa bernama Vincent, di mana pada saat itu Vincent sedang bernegosiasi kepada pemilik lahan untuk membeli lahannya dengan harga murah. Tentu saja si pemilik menolak karena tanah yang ditawar Vincent adalah tanah milik ayahnya yang sudah sangat tua. Setelah penolakan itu, Vincent pergi menemui Marco yang memberikan uang setoran hasil malak para pemilik toko. Ketika Vincent memberitahu Marco tentang urusan pentingnya, tiba-tiba kakek tua pemilik tanah dibunuh oleh anak buah Vincent. Vincent melakukan hal ini agar para orang-orang tahu kalau dirinya adalah mafia yang harus mereka takuti. Sementara itu, Collins dan rekannya bernama Frank tiba di kebun anggur Lorenzo. Di sana, mereka menemukan 11 juta euro bersama dengan jumlah besar narkotika yang disembunyikan di dalam minuman anggur, di mana narkotika ini dikirim langsung dari Suriah. Temuan ini pun membuat Collins dan Frank berpendapat bahwa kejahatan di Italia mungkin berhubungan dengan teroris. Di sisi lain, Robert mendapatkan kabar gembira dari Enzo yang menyatakan bahwa luka tembak di boyok Robert sudah sembuh. Dan karena lukanya sudah sembuh, Robert pun memutuskan untuk pulang ke Boston guna menyerahkan barang curian Lorenzo kepada pemiliknya. Namun, saat Robert hendak pergi dari kota, ia dikejutkan dengan orang-orang berbondong-bondong ke toko ikan Angelo yang terbakar hebat. Jebule, toko Angelo baru saja dibakar oleh para preman yang tentu saja pelakunya adalah Marco. Dari sinilah Robert memutuskan untuk tidak meninggalkan Altemonte guna membantu Angelo terlebih dahulu. Sebagai seorang polisi yang baik, Gio mencoba untuk menyelidiki pelaku pembakaran toko Angelo melalui kamera pengawas. Namun Gio tidak mengetahui bahwa pelaku yang ia cari adalah adik dari mafia paling berkuasa. Sementara itu, Robert yang sedang ngeteh di kafe diajak oleh Aminah ke pantai, di mana di sana banyak sekali kuliner khas Altemonte yang dibangun oleh orang tua Aminah. Selain itu, Robert juga menemukan kebahagiaan yang belum pernah ia temui di mana,
yaitu menonton layar tancap bersama warga Altemento. Dari sinilah Robert benar-benar menyukai Altemento dan memutuskan untuk tinggal sementara di sini. Di keesokan harinya saat Robert sedang ngeteh, ia dihampiri oleh Collins yang berhasil menemukannya melalui tiket penjualan kapal feri. Collins mengungkapkan kalau dirinya sangat tertarik dengan Robert yang bisa mengetahui sindikat kejahatan di kebun anggur Sisilia. Namun, Robert mengatakan kalau dirinya hanya kebetulan lewat dan tujuan sebenarnya hanya mengambil sesuatu yang Lorenzo curi. Collins kemudian bertanya tentang Robert bekerja untuk siapa. Tapi tentu saja Robert menolak memberitahu dan menantang Collins untuk beradu kecerdasan dalam menganalisa. Stick around. Me too. Call. Very good. Di keesokan harinya saat Gio hendak menjemput Gabby pulang sekolah, tiba-tiba ia mendapat telepon yang mengatakan bahwa Gabby meninggalkan sekolah lebih awal. Menyadari Gabby diculik, Gio pun langsung pergi ke rumahnya untuk memberitahu sang istri. Namun yang Gio temukan malah Marco dan para premannya yang sedang menawan Gabby serta istrinya yang bernama Istri. Marco kemudian memukuli Gio secara habis-habisan dan memperingati Gio untuk tidak ikut campur ke dalam urusannya dalam memalak para penjual. Setelah dipukuli, Marco menemui Enzo, di mana di sana Enzo menceritakan sindikat mafia kepada Robert. Mafia itu dikenal sebagai Camaro yang diketuai oleh Vincent. Dan kejahatan ini tidak bisa dihancurkan karena mereka memiliki orang dalam di pemerintahan. Mendengar hal ini, Robert pun menjadi penasaran dengan sindikat kejahatan tersebut. Robert kemudian pergi ke sebuah gereja yang terletak di atas bukit. Di sana, Robert bertemu kembali dengan Collins yang mengabarkan bahwa Robert dinyatakan bukan tersangka dalam pembantaian Lorenzo dan justru malah membantu CIA. Karena tidak dijadikan tersangka, Robert pun memberikan tugas kepada Collins untuk memeriksa pelabuhan Elba dan Sardinia yang dijaga ketat oleh kepolisian. Robert berpendapat kalau pelabuhan itu mungkin menjadi tempat penyelundupan narkoba dari Suriah bagi mafia Italia yang sudah bekerja sama dengan kepolisian. I know you will. Perintah ini pun membuat Collins semakin tertarik dengan analisa Robert. Namun yang menjadi tanda tanya di pikiran Collins adalah yaitu mengapa Robert mau membantu tugas Collins. Now it's government agencies, pension funds. Came here to tell you you're not a person of any cell we didn't know existed. Malam harinya, Robert pergi ke sebuah restoran yang kebetulan sekali ada Gio dan keluarganya di sana. Di saat itu juga, Marco beserta anak buahnya datang menghampiri Gio. Marco kemudian meminta Gio untuk mendapatkan sebuah perahu yang dikirim dari Somalia. Setelah memberi tugas haram tersebut, Marco melihat Robert yang dari tadi menatap tajam ke arahnya. Karena tak terima, Marco pun menghampiri Robert untuk mengancamnya. Namun justru sebaliknya, Robert langsung memelintir pergelangan tangan Marco dan menekan saraf di tangannya yang menyebabkan dia kesakitan. It's the median nerve. I don't want that. They don't want that. Sebelum melepaskan Marco, Robert memperingatkan Marco untuk tidak mengganggu warga Altemonte lagi. Jika masih mengganggu, maka Marco akan menanggung akibatnya. Put it on the table. Piano. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Marco malah menjadi marah dan berniat untuk membunuh Robert. Namun di waktu yang sama, salah satu anak buah Marco tiba-tiba ditabrak mobil miliknya sampai meninggal. Ternyata yang melakukan itu adalah Robert, di mana Robert secara langsung membunuh Marco beserta anak buahnya tanpa ampun. Keesokan harinya, Gio dan polisi setempat memeriksa mayat Marco dan tak sengaja menemukan sebungkus narkotika yang sama persis milik Lorenzo. Bersama dengan itu, bom meledak di kota Roma. Frank pun mengabarkan serangan bom ini kepada Collins dan memberitahu kalau pelakunya merakit bom dengan barang-barang yang sangat canggih.
Tentu saja, hal ini sangat ganjal karena bom yang mereka rakit sangat mahal bagi seorang teroris. Setelah mendapatkan kabar itu, Collins menemui kepala kepolisian Italia bernama Barella untuk minta izin menginterogasi beberapa napi yang sebelumnya melakukan pengeboman. Akan tapi, dari 5 napi tersebut, Barella melarang Collins untuk menginterogasi salah satu pelaku yang bernama Gundul Berjenggot. Non mi preoccupa lei. Karena penasaran, Collins pun malah menginterogasi Gundul Berjenggot untuk menggali informasi tentang pengumuman di Roma. Namun si Gundul Berjenggot enggan memberitahu informasi apa-apa kepada Collins. I'm here to give you an opportunity. Sementara itu, kepala kepolisian Barella entah bagaimana mendatangi Vincent yang sedang berkabung atas kematian adiknya. Ternyata, Vincent ini telah menyuap Barella untuk melancarkan kejahatannya, termasuk menyelundupkan narkotika dari Suriah melalui pelabuhan yang dijaga ketat oleh para polisi. Tidak cuma itu, pengumuman di Roma juga bukan ulah teroris, melainkan ulah Vincent. Barella kemudian minta Vincent untuk membunuh agen Collins karena dia dianggap sebagai ancaman bagi bisnis mereka. Namun Vincent menolak dan malah meminta Barella untuk mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Bukannya iya-iyain aja, Barella malah menghina Vincent yang akhirnya membuat Vincent marah dan memotong tangan Barella. Setelah itu, ia melarikan diri ke rumah sakit melalui anak buahnya. Hal ini Vincent lakukan guna memancing kedatangan Collins. Sementara itu, di rumah Enzo, Gio memberikan bungkusan narkotika yang ia temukan di mobil Marco kepada Robert. Dari sinilah Robert sadar bahwa sebenarnya tidak ada teroris di Italia, melainkan mafia yang dijalankan oleh Vincent. Robert kemudian menelpon Collins yang hendak pergi ke rumah sakit menemui Barella. Robert memberitahu Collins bahwa mafia Italia lah yang menjadi dalang dari semua ini. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba mobil yang akan ditumpangi Collins diledakkan oleh bom. Ledakan itu membunuh dan melukai banyak polisi termasuk Collins. Tapi untungnya Collins masih bisa diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana, Collins langsung memberitahu Frank bahwa pelaku pengumuman bukan teroris melainkan mafia Camaro. Di malam harinya, Vincent dan anak buahnya pergi ke Altemento, lokasi tewasnya Marco. Di sana, Vincent menyandra Gio sambil meminta para warga untuk keluar dan meminta mereka untuk mengaku siapa yang telah membunuh adiknya. Ketika Vincent hendak membunuh Gio, Robert akhirnya muncul dan mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh adik Vincent. Tak berpikir panjang, Vincent pun mengarahkan pistolnya ke arah Robert. Tapi saat ia hendak menarik pelatuknya, Enzo lebih dulu menembakkan senapannya dan disusul dengan para warga yang merekam aksi kejahatan Vincent. Tentu saja, hal ini membuat Vincent berpikir 2 kali untuk membunuh Robert. Ia pun memilih untuk mundur dan akan kembali lagi dengan serangan yang lebih brutal. Setibanya di rumah, Vincent dan anak buahnya mulai membuat rencana untuk menghancurkan Altemento besok malam. Namun, mereka tidak sadar bahwa Altemento memiliki sang legenda, sang pembawa kedamaian, sang keadilan, dan sang pembawa mimpi buruk bagi mafia kejahatan. Siapa lagi kalau bukan Pak Robert? La macchia era l'americana. Rimane. Pada malam itu juga, para warga Altemento membuat upacara agar kota mereka selamat dari kejahatan. Sedangkan Robert mempersiapkan diri untuk membasmi Camaro. Robert kemudian pergi ke rumah Vincent dan mulai membunuh satu persatu anak buahnya dengan sangat keji. Setelah membunuh semua anak buah Vincent,
Robert memberi kejutan kepada Vincent yang sedang bubuk ganteng dengan menjatuhkan mayat anak buahnya yang jatuh dari plafon. Vincent kemudian turun ke lantai dasar dan menemukan bahwa semua anak buahnya telah mati terbunuh. Ia lalu dipukul oleh Robert, di mana Robert sengaja memasukkan puluhan pil narkotika ke dalam mulut Vincent. Setelah itu, Robert memberitahu Vincent bahwa dalam waktu 6 menit ia akan mati akibat efek obat-obatan tersebut. Robert kemudian membiarkan Vincent melarikan diri sambil diikuti. Dan setelah berjalan cukup dekat, Vincent akhirnya mati di tengah-tengah jalan. Keesokan harinya, Vincent mengunjungi Collins di rumah sakit sambil membuat tas berisi barang curian Lorenzo. Dan disinilah Robert memberitahu alasan sebenarnya dia datang ke Sicilia, yaitu hanya untuk mengambil uang pensiunan dari seorang petani yang tinggal di Boston. Karena memang Lorenzo ini menjadi salah satu penjahat yang mengambil uang-uang pensiunan di seluruh dunia dengan menyewa hacker hebat. Robert kemudian meninggalkan tas itu dan menyuruh Collins untuk memberikannya ke si petani di Boston. You will. Beberapa hari kemudian, Collins pergi ke Boston dan menemui si petani serta istrinya yang hendak pindah rumah karena rumah mereka akan disita. Collins kemudian memberikan uang pensiunan itu kepada si petani yang membuatnya sangat senang serta terharu. Singkat cerita, saat Collins kembali bekerja, ia menerima sebuah buku hitam kecil dari Michael atau Robert tentang semua pertemuan pribadinya dengan catatan yang berbunyi, "Ibumu akan sangat bangga kepadamu." Collins kemudian melihat foto di mejanya yang mengungkapkan bahwa ternyata Collins ini adalah putri Susan. Itulah mengapa Robert membantu tugas Collins. Film ini ditutup dengan Robert yang memutuskan untuk tinggal di Altamento bersama para warga yang sangat baik kepadanya. Oke guys, itulah alur cerita film The Equalizer 3. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, bersekutu adalah sesuatu yang akan membuatmu lemah saat kamu sendirian. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.